Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi yang terhormat Ibu Septi selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar bioteknologi serta teman-teman yang saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu dengan materi yang berjudul peranan enzim dalam bioteknologi. Sebelumnya ini saya izin memperkenalkan anggota dari kelompok 3, ada Putri Citra Ahmadani, ada Artitia Singka Raisa Pratami Kaisufi, Nafisa Latifatul Zuhriah, selanjutnya Harum Sabrina, selanjutnya ada Arya Pratama Yuda Handoyono, selanjutnya ada Khairil Umam, selanjutnya ada Vera Putri Nabila, dan saya sendiri Putri Mediana Salsabila. Dan ini ada 10 submateri yang akan kami jelaskan di presentasi kali ini. Next. Selanjutnya, materi selanjutnya pengertian enzim akan dibacakan oleh rekan saya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Yang pertama ada pengertian enzim. Enzim merupakan protein yang berfungsi sebagai biokatalisator dalam reaksi yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup. Apa itu enzim? Enzim adalah protein yang tersusun atas asam amino yang dapat melakukan ionisasi. Enzim mikrobial. Mikroba merupakan sumber yang baik sekali dan cocok sebagai sumber enzim. Enzim mikrobial telah digunakan mulai dari produksi makanan sampai dengan penelitian biologi molekuler. Dua peranan enzim mikroba, yaitu yang terlibat dalam fermentasi dan yang tidak terlibat dalam fermentasi. Enzim di dalam fermentasi. Fermentasi ini diawali dari peristiwa glikolisis. Apa itu glikolisis? Glikolisis adalah penguraian glukosa menjadi dua molekul asam pirufat dengan bantuan beberapa enzim. Enzim-enzimnya yaitu heksokinase, fosfoheksosa, isomerase, fosfofruktokinase, aldolase, triosa fosfat, isomerase, dan lain-lain. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya ada fermentasi asam laktat. Yang pertama itu glukosa diubah menjadi dua asam pirufat melalui proses glikolisis, lalu dua asam pirufat diubah menjadi dua asam laktat. Contoh dari fermentasi asam laktat sendiri ada pada pembuatan keju, yogurt, sour cream, dan lain-lain. Contoh bakteri yang terlibat pada pembuatan yogurt yaitu ada Streptococcus thermophilus, Lactobacillus bulgaricus, dan Lactococcus lactis. Selanjutnya ada fermentasi alkohol. Pada fermentasi alkohol, elektron dari NADH mengubah pirufat menjadi etanol dan terjadi pelepasan CO2. Contohnya ada pada gambar, yaitu glukosa berubah menjadi dua asam pirufat, lalu dua asam pirufat berubah menjadi dua asetaldehid dan melepaskan CO2, lalu dua asetaldehid berubah menjadi dua etanol. Enzim yang bermanfaat selain di dalam proses fermentasi, yaitu yang pertama ada DNA polimerase. DNA polimerase biasanya diambil dari E. coli. Enzim ini digunakan dalam banyak hal, misalnya dalam teknik PCR atau polimerase chain reaction untuk menggandakan DNA. Selanjutnya ada selulase, yaitu enzim selulase diisolasi dari E. coli atau fungi yang berfungsi mendegradasi selulosa atau polisakarida yang membentuk dinding sel tanaman. Contohnya ada Aspergillus niger yang biasa mendegradasi serabut selulosa pada katun menjadi kain yang lebih halus. Jenis fungi yang biasa digunakan dalam produksi selulase adalah Aspergillus niger, Aspergillus fumigans, Aspergillus nidulans, Neurospora cytophila, Trichoderma viride, Trichoderma longibarsiatum, dan Saccharomyces cerevisiae. Sedangkan bakteri yang bisa menghasilkan selulase adalah Pseudomonas,
Cellulomonas, Bacillus, Micrococcus, Cellovibrio, dan Sporospithopaga. Selanjutnya, enzim-enzim pada DNA rekombinan beserta fungsinya. Yang pertama ada restriksi endonuklease tipe 2, fungsinya untuk memotong DNA pada urutan basa yang spesifik. Yang kedua ada DNA ligase, berfungsi menyambungkan dua molekul atau fragmen DNA. Yang ketiga ada DNA polimerase 1 atau E. coli, fungsinya mengisi kekosongan dalam duplex dengan penambahan nukleotida pada ujung 3. Yang keempat ada transkriptase balik atau reverse transkriptase, fungsinya membuat salinan DNA dari molekul RNA. Yang kelima ada polinukleotida kinase, fungsinya menambah fosfat pada ujung 5-OH, polinukleotida untuk melabel atau melangsungkan terjadinya ligasi. Yang keenam ada terminal transferase, fungsinya menambah ekor homopolimer pada ujung 3-OH duplex linear. Yang ketujuh ada endonuklease 3, berfungsi untuk menghilangkan residu nukleotida dari ujung 3 untai DNA. Yang kedelapan ada bakteriofagal lambda, berfungsi menghilangkan residu nukleotida dari ujung 5 suatu duplex untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pengertian enzim restriksi endonuklease. Enzim restriksi atau RE atau disebut juga restriksi endonuklease merupakan protein yang dihasilkan oleh bakteri, dan enzim restriksi ini juga adalah enzim yang dapat mengenali dan memotong kedua utas DNA pada urutan basa tertentu. Terbagi menjadi 3 kelas berdasarkan struktur molekul dan kebutuhan terhadap kofaktor yang spesifik. Enzim restriksi kelas 1 mempunyai berat molekul sebesar 300.000 Dalton yang terdiri dari subunit identik serta membutuhkan Mg2+, ATP, dan SAM sebagai kofaktornya. Kelas 2 berukuran lebih kecil, yaitu sekitar 20.000 sampai 100.000 Dalton dan hanya membutuhkan Mg2+ untuk melakukan aktivitas. Kelas 3 berukuran 200.000 Dalton dan membutuhkan dua kofaktor, yaitu Mg2+ dan ATP. Fungsi dan peranan enzim restriksi endonuklease. Yang pertama, memotong urutan nukleotida pada basa-basa secara spesifik. Yang kedua, memutus ikatan gula fosfat DNA. Dan yang ketiga, melindungi bakteri dari infeksi virus dan berperan dalam sistem imun pada mikroorganisme. Cara kerja enzim restriksi endonuklease. Enzim restriksi atau endonuklease restriksi adalah enzim yang memotong molekul DNA. Enzim ini memotong DNA pada rangka gula fosfat tanpa merusak basa. Setiap enzim endonuklease restriksi memiliki situs pengenalan pemotongan yang berbeda dan sangat spesifik. Enzim endonuklease restriksi yang berbeda memiliki situs pemotongan yang berbeda. Namun, ada beberapa jenis enzim endonuklease restriksi yang diisolasi dari sumber yang berbeda yang memiliki situs pemotongan yang sama yang disebut isochizomer. Sekuens basa DNA pada situs pemotongan memiliki urutan basa yang sama pada untai DNA heliks ganda yang dikenal dengan sekuens palindromik. Hasil pemotongan enzim endonuklease restriksi ada dua macam, yaitu menghasilkan ujung tumpul atau blunt dan ujung lengket atau overhang dan sticky atau kohesif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pengertian enzim eksonuklease. Eksonuklease adalah enzim yang bekerja secara berurutan memotong dengan cara hidrolisis nukleotida dari suatu ujung yang terbuka pada rantai polinukleotida. Reaksi hidrolisis yang memutus ikatan fosfodiester terjadi pada ujung 3 atau 5. Eksonuklease yaitu kelas luas enzim yang membelah nukleotida satu persatu dari ujung rantai DNA dan RNA 3 atau 5 dari
dalam biologis eksonuklease termasuk degradasi dan pergantian RNA, proofreading DNA dan regulasi transkripsi. Eksonuklease penting dalam perbaikan DNA, rekomendasi genetik, pencegahan terjadinya mutasi, stabilisasi genom, dan lain-lain. Yang keenam ada fungsi dan peranan enzim eksonuklease. Enzim eksonuklease memiliki fungsi untuk memperbaiki kesalahan penyusunan nukleotida yang terjadi selama replikasi. Pada saat proses perbaikan enzim ini memecah nukleotida tunggal dari ujung rantai dan menghasilkan nukleosida dengan mentransfer gugus fosfat ke air. Dalam pengertian lain, enzim eksonuklease memiliki peran dalam mengeliminasi atau memotong sebagian basa pada ujung 3 dan 5 dari DNA dalam proses rekombinasi DNA. Selanjutnya akan dibacakan lanjutan saya. Cara kerja enzim eksonuklease. Aktivitas proofreading eksonuklease DNA polimerase 3 dikodekan oleh DNA G subunit epsilon dan domain eksonuklease proofreading DNA polimerase 1 dan 2. Eksonuklease dan 10 dan RNase T juga termasuk dalam famili RNase D dan oligoribonuklease atau ORN. Situs eksonuklease itu dari situs polimerase dan berinteraksi dengan DNA untai tunggal. 2 kation logam terungkap di situs aktif 3 dan 4. Membangun paradigma baru untuk hidrolisis ikatan ester. 1 logam diperlukan untuk mendorong pembentukan ion hidroksida penyerang yang akan menghidrolisis ikatan fosfodiester. Yang lain menstabilkan keadaan transisi terkoordinasi penta dan atau gugus lepas oksianion. Residu asam amino yang berinteraksi dengan 2 ion logam terawetkan yang berfungsi untuk membentuk arsitektur molekul air yang menyerang substrat DNA untai tunggal dan ion logam. Penyempurnaan proses rekombinasi DNA itu kemudian dilakukan dengan penggunaan enzim eksonuklease 3, yaitu mengeliminasi sebagian pada ujung 3, namun kelebihannya DNA polimerase tersebut tidak terhambat dengan keberadaan DNTPS pada larutan. Pada perkembangan selanjutnya, enzim T5 eksonuklease pun digunakan menggantikan eksonuklease 3. T5 eksonuklease akan memotong basa di ujung 5 dan 3 seperti yang dilakukan eksonuklease 3. Enzim eksonuklease ini bekerja dengan sedikit memakan bagian lima dari DNA. Yang tujuannya adalah untuk memberi ruang bagi enzim lain bukan 2 DNA yang asing satu sama lain. Selanjutnya akan dibacakan. Selanjutnya, pengertian ligase dan polimerase nukleotida. Enzim ligase adalah enzim yang mengkatalisis pembentukan ikatan fosfodiester antara ujung 5-fosfat dan 3-hidroksil pada DNA yang mengalami nik. Nik pada DNA dapat terjadi pada saat replikasi DNA, rekombinan, dan kerusakan. Secara biologis, DNA ligase diperlukan untuk menggabungkan fragmen Okazaki saat proses replikasi, menyambung potongan-potongan DNA yang baru disintesis, serta berperan dalam proses reparasi DNA. Enzim retriksi diibaratkan seperti gunting yang memungkinkan kita untuk memotong DNA di tempat yang spesifik. Kemudian, DNA ligase berperan sebagai lem yang menyambung DNA yang telah terpotong sehingga menjadi DNA yang fungsional. Lalu, apa itu
polimerase nukleotida. DNA polimerase adalah enzim yang ada di semua organisme yang terlibat dalam sintesis DNA dan replikasi genom. Informasi genetik diturunkan dari orang tua ke keturunan dengan bantuan polimerase DNA. DNA polimerase mengkatalisis sintesis pelengkap DNA baru untuk DNA yang ada. DNA polimerase menambahkan nukleotida atau blok pembangun asam nukleat ke gugus 3OH dari urutan primer dan melanjutkan pembentukan untai ke arah 5. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Lalu yang ke-9, ada perbedaan ligase dan polimerase nukleotida. Perbedaannya yaitu yang pertama pada DNA ligase, enzim yang mengkatalisasi pembentukan ikatan fosfodiester antara nukleotida dan menghubungkan fragmen DNA bersama. Lalu yang kedua, ada enzim tambahan dalam replikasi DNA yang bergabung dengan fragmen Okazaki. Lalu yang ketiga, tergantung pada Mg2+ ion dan ATP atau NAD+ kofaktor. Yang keempat, penting untuk rekombinasi DNA, perbaikan DNA, dan replikasi DNA. Lalu pada DNA polimerase, yang pertama yaitu enzim yang mengkatalisis sintesis DNA menggunakan nukleotida. Yang kedua, enzim utama dalam replikasi DNA. Lalu yang ketiga ada tergantung pada template, nukleotida, primer, dan Mg2+. Lalu yang keempat, penting untuk replikasi DNA, perbaikan DNA, dan teknologi rekombinasi DNA. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, materi yang terakhir, peranan ligase dan polimerase nukleotida. Peranan enzim ligase sendiri yaitu menyambung potongan-potongan DNA yang baru disintesis menjadi DNA yang fungsional untuk menggabungkan fragmen Okazaki saat proses replikasi, serta berperan dalam proses respirasi DNA. Selanjutnya, peranan enzim polimerase nukleotida yaitu berfungsi sebagai katalisis untuk reaksi polimerisasi DNA. Nah, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan dan kritik dan saran bisa diberikan langsung di komentar YouTube. Terima kasih.